Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Silakan duduk kembali. Expand your hope. Itulah subtema yang terus kita pelajari selama bulan ini. Satu hari saudara, ada seorang panitia Natal yang dipilih menjadi ketua panitia Natal, di mana dia adalah seorang pelayan dari sebuah gereja. Maka hari itu dia ajak semua anggota panitia Natal untuk rapat di gereja. Selagi panitia Natal ketuanya memimpin semua panitia, lagi rapat di gereja, tiba-tiba pintu gereja terbuka dengan keras. Dan istri dan 2 orang anak daripada ketua panitia Natal masuk ke gereja bawa koper dan barang-barang yang banyak. Maka semua anggota panitia melihat istri daripada ketua panitia Natal dan anak-anaknya. Lalu kemudian si ketua panitia Natal kaget, lalu bertanya kepada istri dan 2 anaknya, "Loh, kalian mau kemana? Kok kalian bawa koper banyak? Seperti mau pindah rumah, mau kemana?" Lalu istri daripada ketua panitia Natal menjawab, "Mulai hari ini kami memutuskan, kami mau pindah tinggal di gereja saja. Dan sekarang sampai seterusnya kami mau tinggal di gereja." Lalu si suami ketua panitia Natal kaget, "Loh, kenapa emangnya di rumah kita? Kenapa kau mau pindah gereja?" Lalu anak-anaknya langsung berkata, "Habis kami lihat kalau papa di gereja baiknya bukan main. Kalau papa di gereja kayak malaikat, apalagi papa terpilih jadi ketua panitia Natal. Tapi kalau di rumah papa kayak monster." So sekalian, sebuah peristiwa yang sebenarnya menjadi sebuah peringatan buat kita. Ternyata saudaraku, Tuhan mau agar saudara dan saya tidak cuma sukses di luar, tapi kita juga harus sukses dalam keluarga kita yang percaya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan amin. Itu sebabnya ada satu ayat yang menurut saya cukup pedas dan keras sekali, yang Paulus sampaikan, diwahyukan Tuhan buat saudara dan saya. Lihat 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8. Yuk kita akan baca dengan suara yang nyaring. Semua baca, 2, 3. "Tetapi jika ada seseorang yang apa? Tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi memelihara apa? Seisi rumahnya." Lihat Alkitab berkata apa? Baca sama-sama. "Orang itu murtad dan lebih buruk, lebih jahat dari orang yang tidak beriman." Coba ulangi lagi ini ayat, baca sampai masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Ulangi lagi, baca keras. 2, 3. "Tetapi jika ada seseorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya," tidak memelihara, memperhatikan keluarganya. Alkitab berkata apa? Baca sama-sama. "Orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman." Seolah-olah ayat ini sedang mau berkata bahwa walaupun kita beriman hebat kepada Tuhan, walaupun kita rajin beribadah, rajin melayani, tetapi kalau kita tidak memelihara, kalau kita mengabaikan keluarga kita, maka sorry to say, Alkitab yang berkata, orang itu murtad dan lebih jahat daripada orang yang tidak percaya. Nah, dari ayat ini mari kita belajar bahwa ternyata Tuhan mau agar kita tidak pernah melalaikan yang namanya keluarga kita. Yang mengerti katakan amin. Saudara-saudara, kalau ada orang berkata bahwa dari gereja yang kuat akan melahirkan keluarga-keluarga yang kuat, saya mau beritahu itu pandangan yang salah. Justru sebaliknya, dari keluarga-keluarga yang kuat akan menghasilkan gereja yang kuat. Yang mengerti, ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan amin.
Siapa mau keluarga kita jadi keluarga yang kuat? Katakan haleluya. Nah, saudara, mari kita belajar. Ternyata ukuran kesuksesan sejati tidak terukur dari berapa banyak uang yang saudara dapatkan setiap bulan. Ukuran kesuksesan sejati tidak terukur dari seberapa banyak semua properti, semua kekayaan, semua kepandaian, semua ilmu yang kita miliki. Tetapi ternyata dari ayat ini kita belajar, ukuran kesuksesan sejati terukur daripada kesuksesan keluarga kita. Yang percaya katakan amin. Jangan ulangi kesalahan banyak tokoh-tokoh di Alkitab. Lihat bagaimana seorang imam bernama Eli. Dia begitu berhasil dalam pelayanan, tapi ternyata dia tidak bisa mendidik dua orang anaknya, Hofni dan Pinehas. Begitu jahat dan korup di dalam rumah Tuhan, yang akibatnya satu hari Tuhan murka dan dua anaknya mati pada saat di medan peperangan secara mengerikan. Dan akhirnya Imam Eli yang sudah tua dan gendut di kursi boyangnya tiba-tiba mendengar berita kematian dua anaknya, kaget dan mati, dan Alkitab berita patah tulang lehernya. Saudara tahu kenapa patah tulang lehernya? Dua hal. Pertama, karena kaget. Yang kedua, karena kegendutan. Orang gendut dekat dengan kematian. Kalau saudara tidak mau dekat dengan kematian, mari yang gendut-gendut berkata kepada perutnya, kempes, kempes dalam nama Yesus, kempes. Dan harus jaga kesehatan mulai hari ini. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Jangan ulangi kesalahan Nabi Samuel. Sejak muda Samuel sampai tuanya dipakai Tuhan. Peka, tajam, akurat setiap kali dia sampaikan pesan Tuhan kepada umat Tuhan. Tapi Samuel sekali lagi tidak bisa mendidik dua orang anaknya seperti Samuel, sehingga bangsa Israel menolak dua orang anak Samuel jadi pemimpin mereka. Siapa yang tidak kenal Raja Daud? Dia seorang raja yang dihormati oleh bangsa Israel sampai hari ini. Dan Raja Daud bahkan sampai dijadikan sebagai sebuah simbol Israel. Dan Anda tahu bendera Israel adalah King David Star, sebagai sebuah peringatan akan Daud. Tapi lihat, Daud seorang yang sukses dalam pekerjaan, sebagai seorang raja, sukses dalam pelayanannya, dia dicintai Tuhan, dia menuliskan banyak mazmur. Tapi Daud gagal dalam keluarganya. Saudara sekalian, saya yakin semua kita tidak sempurna. Semua kita pernah buat kesalahan dan kegagalan. Tapi ayo belajar, pada akhirnya Tuhan bisa pulihkan Daud. Katakan amin. Saudara tahu, memang Daud jatuh dengan Batsheba, tapi Daud mau dipulihkan. Yang menarik, justru Tuhan angkat anak Daud yang adalah anak kedua dari Batsheba. Itulah Salomo. Dan Alkitab berkata, kedudukan Salomo jauh lebih dipermuliakan, diangkat dan diberkati. Kenapa? Karena Daud mau dipulihkan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Biar kita mulai tidak hanya cuma fokus kepada pekerjaan, cuma cari duit, cuma cari yang namanya kesenangan, tapi fokus kepada keluarga. Saya tadi malam baca di kota New Richmond, State Wisconsin, Amerika. Ada seorang remaja putri umur 14 tahun. Bayangkan umur 14 tahun seusia anak-anak kita. Bernama Kelly Jade Buki. Dan Anda tahu saudara, ternyata waktu saya baca kaget. Kelly Jade Buki umur 14 tahun, anak wanita, sekarang terancam masuk penjara. Minimal dengan hukuman lebih dari 40 tahun. Bayangkan, masih 14 tahun. Kenapa? Sebab ternyata Kelly Jade Buki tiba-tiba dia mendatangi pacar kakaknya. Dan langsung dia
gorok leher pacar kakaknya. Dan sambil dia potong leher pacar kakaknya, dia berkata, selamat menikmati kehidupan setelah kematian. Saudara tahu, remaja umur 14 tahun melakukan hal yang mengerikan. Dan kemudian apa yang terjadi? Diselidiki ternyata karena Kelly Jet Bokeh merasa jealous, merasa cemburu dengan pacar kakaknya. Sebab karena ternyata sejak kakaknya berpacaran, maka perhatian dan sayang kakaknya berkurang kepada adiknya Kelly Jet Bokeh. Makanya dia gorok. Dan Anda tahu apa jawaban ibunya? Ibunya cuma ditanya oleh wartawan. Dia berkata, aduh saya nggak tahu kok bisa bakal terbegitu. Saudara tahu, dari keluarga broken home, dari keluarga yang hancur, akan menghasilkan anak-anak yang mengerikan. Saudara, itu sebabnya bulan ini kita belajar expand your hope. Apa yang Tuhan sedang mau berkata? Tidak peduli seburuk dan separah apapun keluarga kita, masa lalu kita, itu tidak penting. Hari ini Tuhan bisa pulihkan kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lebih meriahkan haleluya. Nah, saya beri judul khotbah hari ini adalah mengubah keluarga neraka menjadi surga. Mengubah keluarga neraka menjadi surga. Saya mau tanya, siapa di sini yang mau keluarganya seperti neraka? Angkat tangan. Oh, tidak ada. Oh, ada yang angkat tangan. Karena ngantuk, saudaraku. Saya ulang lagi, saya tes. Siapa di sini yang mau keluarganya seperti neraka? Angkat tangan. Enggak ada. Oke. Siapa yang mau keluarganya seperti neraka? Angkat tangan. Tidak ada. Siapa yang mau keluarganya seperti neraka? Angkat tangan. Oh, enggak ada. Siapa yang mau keluarganya seperti surga? Angkat tangan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Amin. Nah, pertanyaannya hari ini, apa yang kau rasakan dalam keluargamu? Saudara mungkin berkata, Pak, saya belum menikah. Oke, walaupun sudah belum menikah, tapi minimal saudara punya keluarga. Pak, saya sudah tua. Oke, tapi minimal saudara masih punya anggota keluarga. Nah, pertanyaannya sekarang, surgakah yang kita nikmati di keluarga kita? Ataukah keluarga kita seperti neraka? Mari kita percaya, Tuhan bisa mengubah keluarga neraka jadi keluarga surga. Yang percaya, tepuk tangan yang paling meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Dulu keluarga orang tua saya seperti neraka. Kakak saya sampai benci kepada papa dan pindah ke agama seberang. Bahkan belajar pada seorang kiai dan sudah beli golok untuk satu hari mau bunuh papa saya. Saya lari kepada kenakalan remaja. Kenapa? Karena keluarga kami seperti neraka. Tapi saya bersyukur dengan mata kepala sendiri saya lihat Tuhan bisa pulihkan neraka jadi surga. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, syukur. Nah, sekali lagi, siapa yang mau keluarganya seperti neraka? Angkat tangan. Enggak ada. Siapa yang mau keluarganya seperti neraka? Angkat tangan. Enggak ada. Siapa yang mau keluarganya seperti surga? Angkat tangan. Kata bersama saya mau Tuhan. Nah, ada 4 rahasia yang kita akan belajar pada hari ini. Saya sebut rahasia 4B. Kata bersama saya 4B. 2, 3. Nah, rahasia mengubah keluarga neraka menjadi surga. B yang pertama adalah bertanggung jawab terhadap pilihan Anda. Bertanggung jawablah terhadap setiap pilihan kita. Saudara sekalian, hidup ini adalah pilihan. Dan setiap pilihan keputusan yang Anda ambil pasti mempunyai yang namanya konsekuensi. Pasti mempunyai yang namanya resiko. Dan kalaupun kita tidak berani ambil keputusan untuk memilih, itu juga adalah pilihan yang Anda pilih. Nah, dengar baik-baik. Saya mau tanya sama saudara. Jodoh itu di tangan siapa? Kok enggak berani jawab? Ayo jawab dong, enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Bener juga enggak kasih hadiah. Halo, jodoh di tangan siapa? Tuhan. Ada yang bilang, enggak Pak, jodoh di tangan Ansip. Itu lain lagi, saudaraku.
Jodoh di tangan mertua Pak, itu lain lagi saudara. Saya mau tanya, jodoh di tangan siapa? Di tangan Tuhan. Siapa setuju jodoh di tangan Tuhan? Katakan amin. Oke. Itu benar, tapi belum komplit. Jodoh memang di tangan Tuhan, tapi juga di tangan kita sendiri. Tidak ada yang amin. Wah, ini pendeta kok agak aneh. Mana ayatnya? Mari kita lihat. Paulus berkata apa? 1 Korintus 7 ayat 39. Lihat, 1 Korintus 7 ayat 39. Yuk baca sama-sama 1 Korintus 7 ayat 39. Semua baca keras. 2, 3. Istri terikat selama suaminya apa? Hidup. Terus, kalau suaminya telah meninggal, istri itu apa? Ia bebas untuk kawin dengan siapa? Dengan siapa saja yang dikehendaki Tuhan. Amin? Enggak. Yang dikehendaki siapa? Nya itu siapa? Halo, nya itu siapa? Dia, si istri itu. Terus, asal orang itu adalah seorang yang apa? Percaya. Ayo, saya mau tanya sekarang. Jodoh di tangan siapa? Di tangan Tuhan dan di tangan kita. Ulang lagi, jodoh di tangan siapa? Oke, dengar baik-baik. Jadi ini ayat berkata, selama suami masih hidup, istri terikat kepada suaminya. Kecuali suaminya mati. Makanya ibu-ibu yang teraniaya, jangan berpikir supaya suami cepat mati. Pak, saya aniaya balik Pak. Supaya suami cepat jantungan dan mati, saya merdeka, kawin dengan siapa saja. Saudara, itu juga dosa di mata Tuhan, saudaraku. Dengar baik-baik, apalagi suami sukanya makan minum kopi, campur sianida, jangan saudara ya. Nah, kita dengar baik-baik saudaraku. Mari kita belajar. Ternyata firman berkata, kita bebas menikah dengan siapa saja yang kita kehendaki. Tuhan memberikan guidance, aturan, asal orang itu adalah orang yang percaya, orang yang beriman, level rohaninya sama. Tapi minimal keputusan di tangan siapa? Pak Lukas lagi. Keputusan di tangan siapa? Kita. Nah, dengar baik-baik ya. Kita ini harus belajar tanggung jawab. Dengan semua apa yang kita putuskan. Yang setuju katakan amin. Hidup ini keputusan. Contoh gini saudara. Saudara saya ini sejak kecil diberitahu oleh om saya. Lukas, kalau kamu mau jadi orang yang maju dan berwawasan luas, sedapat mungkin kamu pergi ke banyak negara-negara. Dulu saya protes, om kan mahal biayanya. Om saya ketawa, sudahlah kamu belum ngerti. Tapi kalau satu hari kamu lakukan, kamu akan ngerti. Ternyata betul saudara. Ya, saudara harus tahu ternyata sekarang ini sudah zaman semuanya online. Dan ke negara manapun sebetulnya tidak terlalu semahal dulu lagi. Ya, Anda bisa cari tiket yang gratis. Gratis saudara. Cari tiket yang murah dan sebagainya. Nah, Anda tahu saudara. Saya ingat ketika saya ngedrive mobil di Jerman. Bersama istri. Untuk pertama kalinya ngedrive mobil sendiri di Jerman. Di highway. Saya tuh kaget. Karena gini saudara. Dulu saya pernah sebelumnya dengan istri lewat Swiss dan Italia, naik mobil nyetir sendiri nyewa, itu ternyata hati-hati. Karena ada rambu-rambunya. Di GPS kita pun ada bulatan merah, ada angkanya. Itu pakai kilometer, bukan miles. Kayak di Amerika. Kalau 80 berarti nggak boleh lewat dari 80. Karena kalau lewat itu akan ada banyak kamera. Cepat. Ya toh, pulang ke Amerika. Tapi giliran tagihan tiket datang ke Amerika, saudaraku. Ya kan? Fotonya datang semua. Nah, jadi waktu di Jerman kami hati-hati. Nah, sewaktu di Jerman saya kaget. Ya toh, ketika mendekati kota, lewati sebuah kota 80. Oke, nggak lebih dari 80. Agak menjauhi kota 110. Saya senang, tambah kenceng, tambah saya keras kangeng 110. Tiba-tiba satu titik semakin jauh dari kota, saya kaget. Rambu-rambunya 110 dicoret. Lah saya kan nggak ngerti maksudnya apa. Jadi saya daripada salah, saya tetap jalan 110 kilometer. Nggak taunya saudara, dari samping. Saya kaget saudara. Saya pikir setan lewat saudara. Ternyata Anda tahu, mobil Eropa, Mercedes, BMW, Lexus, Audi, Kodamri saudara, Audi. Saya kaget.
Dan saya baru mulai ngerti, oh 110 dicoret itu artinya unlimited. Sakuatnya kita nginjek gas. Lalu muncul nafsu muda saya. Masih muda juga saudara. Langsung saya semaksimal mentok sampai gasnya. Dan mencapai 180, 200 km. Tapi tetap dari yang samping kiri. Saya coba injek lagi udah gak bisa. Saya baru sadar, mobil yang saya pakai saya sewa Toyota. Lawannya Lamborghini, lawannya Mercedes. Tapi minimal saya bahagia sekali. Kenapa? Unlimited miles. Tapi lama-lama saya mulai sadar, kalau 180, 200, ngeleong dikit aja, surga. Langsung saya agak bertobat, saudaraku. Agak kurangi 160-an, saudaraku. Tapi tiba-tiba mendekati sebuah kota, ada lagi 110. Oh, berarti sudah mulai pelan lagi. Terus 80, agak pelan. Jangan coba-coba itu di Kanada. Montreal, Kanada. Saya belum pernah sih langsung nyetir di Montreal, Kanada. Saya paling banter turun tuh sekitarnya. Itu atas lagi, Quebec. Saudara, kata beberapa teman, ada orang Indonesia, dipikir kayak di Amerika. Kalau sudah tahu di New Jersey Turnpike 65, itu berarti dikasih spilling sama polisi bisa berapa? 80. Ya kan? Ada space-nya 15. Jadi 65 tapi 80 nggak akan ditangkap. Nah saya kan sering begitu juga. Ya kan? Sama saudara juga kok yang nyetir ya toh. Kita pembalap semua dari Indonesia, saudara. Ya, nah apa yang terjadi? Oh, ada orang Indonesia nyetir di Quebec, Kanada. Dia lihat 65, dipikir kayak di Amerika dikasih space. Dia sikat 80. Polisi memberhentikan. Dan Anda tahu hukum tiketnya berapa? 10.000 US dollar. My God, bangkrut saudaraku. Memang boleh dicicil, tapi saudara tahu 10.000 US dollar. Dengar baik-baik. Hidup itu juga mesti kita pegang kemudi mobil. Berapa kecepatan saudara? Mau belok kemana? Itu keputusan yang harus kita ambil. Dan saudara berani bertanggung jawab dengan setiap pilihan yang kita pernah buat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya saya bilang begini. Bagi saudara yang belum menikah, jangan kayak orang dunia, cinta itu buta. Justru sekarang ngerti, sebelum menikah, buka mata lebar-lebar. Bila perlu sewa detektif, sewa FBI. Bila perlu Anda harus bisa tahu rekening banknya. Dan bila perlu Anda harus bisa tahu yaitu histori keluarganya. Jangan-jangan dia cantik, tapi dari keluarganya ada 10 orang yang gila semua. Saudaraku. Setelah menikah, tutup mata rapat-rapat. Itulah pilihan saudara. Nggak ada yang amin. Nah banyak orang kebalik. Jatuh cinta sejuta rasanya. Jatuh cinta udah diomongin sama teman-temannya, sama keluarganya. Itu galak loh. Gak apa-apa, biar Judas I love you. Nanti pasti jadi baik. Tapi dia pelit loh. Gak apa-apa. Tapi dia tukang playboy cap kunci. Gak apa-apa. Saya akan bawa ke gereja. Pasti bertobat. Begitu menikah. Grubiak. Gubrak. Apa yang terjadi? Itulah pilihan kita. Beberapa dari wajahnya kelihatan berbinar-binar. Alamak. Pak, tapi nasi sudah jadi bubur bagaimana? Sudah lebih baik saya buang, Pak, pernikahan saya. Karena nasi sudah jadi bubur.
Saya mau tanya sama saudara. Saudara kalau punya anak, maaf buang kotoran. Yang dibuang pampersnya atau anaknya? Halo? Kalau istri Anda cerewet, yang dibuang apanya? Nggak berani ngomong kan? Karena suami-suami takut sama istrinya. Kalau sampai suami Anda jahat, yang dibuang apanya? Bukan suaminya, bukan pernikahannya. Saudara, saya tahu ada mungkin yang sudah alami neraka dalam keluarga. Ibarat nasi sudah jadi bubur. Tapi justru itulah tujuan khotbah hari ini. Dalam Yesus masih ada pengharapan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar nasi sudah jadi bubur. Dengan pertolongan Tuhan, tambahin kecap asin, tambahin bawang bombay, tambahin ayam kaldu, tambahin cakwe, jadilah bubur ayam hauce secingping. Saudaraku, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Mari kita belajar bertanggung jawab terhadap pilihan Anda. Kalau saudara suami istri memutuskan punya anak, jangan bilang begini, dasar anak nuakal kayak setan. Kayak siapa sih kamu? Lu, kalau anaknya setan, bapaknya raja setan. Ya kan? Kalau Anda memutuskan bertanggung jawab untuk punya anak, itu responsibility kita. Jangan lari. Dengan siapa kita menikah? Susan atau Susi? Ya kan? Ujung-ujungnya kita yang memilih kan? Makanya saya paling ngeri kalau sampai ada begini, Pak Lukas, tolong pilihkan. Waduh, saya nggak berani, saudaraku. Saya aja nyaris salah milih. Tapi puji Tuhan, ternyata aku dapatkan yang terbaik dari Tuhan, saudaraku. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara bersyukur loh, punya ibu gembala yang baik, cantik, saudaraku. Loh, enggak ada yang amin, saudaraku. Coba dulu saya salah nikah. Pacar saya dulu galak, jahat, ketus. Cemadi lagi diketusin, saudaraku. Suami juga cepat mati, saudaraku. Tapi suami saya bersyukur punya istri yang terbaik. Nah, satu hari ada seorang pria ajak istrinya, yuk kita vacation. Di sebuah pedesaan yang asri ada bukit. Lalu kemudian si suaminya gandeng istrinya yang cantik. Ayo kita jalan. Jalan naik ke bukit. Tiba-tiba si suaminya bilang ini, aku punya pengalaman menarik sekali di bukit ini. Apa? Waktu itu saya masih jomblo. Konon kata orang bukit ini bukit yang sungguh sakti. Waktu saya naik ke atas puncak bukit ini, saya ketemu dengan kakek-kakek tua. Lalu kakek itu berkata begini, nak, kalau kamu mau dapat istri cantik, nanti turun dari gunung hati-hati. Jangan sembarangan melangkah. Karena di gunung itu, di kaki gunung banyak katak lewat. Jangan sampai kamu menginjak katak. Kalau kamu injak katak, pasti kamu dapat istri jelek. Tapi kalau kamu tidak injak katak, pasti cantik istrimu. Si suami berkata, lihat betapa cantiknya engkau istriku. Mendengar itu istrinya nangis. Kenapa kamu nangis yang? Saya juga dulu waktu jomblo pernah naik ke bukit yang sama. Tapi saya nginjak katak. Saya nginjak katak. Saudara sekalian, bertanggung jawablah dengan pilihan kita. Makanya, kalaupun kita pernah gagal, ayo jangan putus asa. Belajar, tanggung jawab. Tuhan akan pulihkan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. B yang kedua, rahasia mengubah keluarga neraka menjadi surga. B yang kedua, berubahlah, maka keluarga Anda akan berubah. Kata bersama saya harus berubah. 2, 3, saya harus apa? Berubah. Lihat, Paulus mengajar Roma 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan hidup menurut apa kata dunia. Dunia mungkin mengajar hal yang buruk. Tapi lihat firman berkata apa? Tetapi berubahlah. Kata bersama saya, berubahlah. Lebih keras dong, berubahlah. 2, 3. Nah, saya mau tanya, kata berubahlah, siapa yang harus berubah? Orang lain atau kita?
Kata berubahlah ditujukan bukan untuk orang lain, tapi untuk siapa? Diri kita. Kata bersama saya harus berubah. 2, 3. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahnya seperti apa? Lihat, nggak asal berubah. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tidak hanya asal berubah, tapi harus berubah seperti gambaran Kristus. Berubah seperti karakter Kristus. Yang mengerti katakan amin. Nah, dengar baik-baik. Yang diminta berubahlah bukan orang lain. Tapi kata berubahlah kita dulu yang harus berubah. Nah, kenapa banyak rumah tangga stres? Karena suami mengharapkan menuntut istrinya berubah. Kenapa banyak istri stres? Karena istri menuntut agar suaminya berubah. Kenapa banyak orang tua stres? Karena banyak orang tua menuntut anaknya berubah. Dan mengapa banyak anak-anak stres? Karena orang tuanya tidak pernah mau berubah. Dengar baik-baik. Mari kita belajar. Inti kekristenan adalah perubahan. Kalau saudara berkata, saya ini begini Pak, gampang marah Pak, gampang emosi Pak, sampai kapan tetap begini? Itu orang yang mengingkari korban Kristus di kayu salib. Kristus tidak hanya mati untuk menebus dosa kita. 1 Petrus berkata, tetapi juga untuk menebus cara hidup kita yang lama, supaya kita punya cara hidup seperti Kristus. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo lebih mengatakan haleluya. Nah, saudara, perubahan apa yang harus kita lakukan setiap hari? Perubahan pola pikir kita. Cara kita berpikir harus seperti firman Tuhan. Jangan sembarangan berpikir semau sendiri. Apalagi pakai pola pikir dunia, rusak berantakan. Tapi harus belajar firman. Perubahan sikap dan perilaku sesuai dengan firman Tuhan. Sikap kita, attitude kita, karakter kita harus berubah sesuai firman Tuhan. Bukan sesuai tren dunia. Lalu apalagi? Berubahlah dalam perubahan perkataan kita. Bukan sesuai dengan slang-slang yang lagi umum. Tapi sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa ada banyak orang tidak menikmati surga? Karena dia tidak mau berubah. Tapi dia tuntut orang lain berubah. Di situ inti persoalannya. Di Inggris ada sebuah kompleks pemakaman yang cukup terkenal. Bernama Westminster Abbey. Dan di situ ada begitu banyak makam orang-orang yang dikubur. Dan biasanya di atas setiap makam akan ada batu nisan milik daripada orang yang dikubur di dalamnya. Umumnya batu nisan berisi nama, mungkin juga tanggal lahir, tanggal meninggal. Tapi ternyata di kuburan Westminster Abbey, Inggris, ada satu batu nisan yang aneh sekali. Tidak ada nama yang meninggal dan tanggal lahir maupun tanggal meninggal. Tapi ada tulisan yang panjang yang merupakan tulisan terakhir daripada yang meninggal. Saya coba bacakan tulisan itu. Ketika aku masih muda dan bebas dari imajinasiku tanpa batas, aku bermimpi untuk mengubah dunia. Akan tetapi ketika umur dan kebijaksanaanku bertambah, aku sadar kalau dunia tak akan berubah. Jadi aku mengecilkan impianku dan memutuskan untuk mengubah negaraku. Tetapi itu juga ternyata tidak berhasil. Setelah aku bertambah dewasa dalam usahaku yang penuh keputusasaan, aku mengecilkan impianku lagi. Tidak lagi mengubah negara, dunia maupun negara. Tapi impianku adalah mau mengubah keluargaku. Mereka orang-orang yang dekat
denganku. Tetapi ternyata mereka juga tidak mau berubah. Dan sekarang saat aku terbaring di pemakaman ini, aku baru sadar, kalau saja dari dulu aku mengubah diriku sendiri, maka aku bisa mengubah keluargaku. Dari dorongan dan inspirasi mereka, aku akan bisa mengubah negaraku menjadi lebih baik. Dan siapa tahu, aku mungkin bisa mengubah dunia. Sebuah kata-kata di batu nisan, penyesalan. Karena ternyata perubahan tidak bisa dari orang luar dulu. Perubahan harus dari diri kita dan akan mengubah orang lain. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lebih meriahkan haleluya. Yang ketiga, rahasia mengubah keluarga neraka menjadi surga B. Yang ketiga adalah bayarlah harga. Anda pasti menikmati hasilnya. Kata bersama saya harus bayar harga. 2, 3, saya harus bayar harga. Pasti ada yang protes. Loh Pak, ngapain kita harus bayar harga? Bukankah Yesus sudah mati di kayu salib dan sudah membayar semua harga dosaku? Oh betul, saya percaya. Yesus sudah membayar seluruh harga keselamatan kita. Yang setuju katakan amin. Tetapi Rasul Paulus, Rasul kasih karunia, juga mengajar ada bagian yang harus kita bayar. Apa itu? Roma pasal 13 ayat 7. Firman berkata apa? Yuk baca sama-sama. Kita harus berani bayar harga. Roma 13 ayat 7. 2, 3. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Kata harus itu pilihan atau harus? Harus. Terus pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Terus cukai kepada orang yang berhak menerima apa? Cukai. Terus rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan apa? Dan hormat kepada orang yang berhak menerima apa? Hormat. Bayarlah harga, Anda pasti menikmati hasilnya. Saudara, saya pegang sebuah pepatah bilang begini. Barang murah tidak bagus. Barang bagus tidak murah. Menurut saudara, betul atau salah? Halo? Salah atau betul? Pak, saya dapat barang murah tapi bagus Pak. Itu hoki. Karena sale besar. Tapi jujur, apapun yang bernilai, apapun yang benar-benar precious, nilainya murah atau mahal. Sudah tahu? Saya itu waktu di Swiss, saya sampai geleng-geleng kepala. Sama-sama arloji. Di toko yang sama. Bersebelahan. 200 euro. Sebelahnya 25.000 euro. Sebelahnya lagi. Haleluya. Lihat saja tidak tega. Padahal sama-sama jam. Angkanya juga sama-sama. Enggak mungkin toh. Di Philadelphia hari ini jam 11 lewat, terus kemudian jam karena mahal jadi jam 12. Justru itu berbahaya. Saya mau tanya, apa yang membedakan nilai? Proses dan juga kualitas. Saudara, dengar baik-baik. Tidak ada keluarga bahagia. Tiba-tiba bim salah bim turun dari surga. Semua kita tidak sempurna. Enggak ada keluarga yang sempurna. Tapi keluarga bahagia butuh 2 faktor. Campur tangan Tuhan, of course, anugerah. Tapi yang kedua, ada harga yang harus berani kita bayar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Katakan haleluya.
Bagaimana saudara rela bayar harga? Sesibuk apapun Anda spend waktu beribadah sama-sama, mesbah keluarga sama-sama, itu harga yang harus Anda bayar. Nggak usah kebaktian sama-sama, nggak usah doa sama-sama, nanti sehati kok. Nggak mungkin. Harus ada harga yang kita bayar. Dan setinggi harga yang kau berani bayar, maka Anda akan nikmati hasil yang lebih bernilai. Jujur saudaraku, suami istri itu mana ada yang terus sehati. Saya cerita ya, ini ada istri saya, tanya nanti kalau nggak percaya. Saudara, beberapa saat yang lalu, waktu pulang pelayanan dari Indonesia, saya transit ke Milan, Italia. Dan ternyata memang hari-hari ini kalau Anda cerdas dan Anda bisa cari, Anda akan dapat murah tapi membahagiakan. Ya, kenapa? Karena jauh-jauh hari saya planning, kemudian ternyata biasanya transit di Jepang atau Taiwan, tapi jujur setiap hari makan Chinese food, lama-lama pingin yang Eropa, saudara. Lalu saya coba lihat banyak negara lain di Eropa, nah saya coba cari. Ternyata murah. JFK Jakarta, Jakarta transit Milan 5 hari, kemudian balik JFK, murah sekali pulang pergi, cuma 1.100. Ya kan? Harusnya 900 lebih karena stay 5 hari, jadi bayar tax, airport tax, tambah nggak sampai 100. Lalu saya bilang sama istri saya, ayo ikut. Dia masih ragu. Agak mendekat, dia bilang, ayo saya mau ikut. Saya coba cari di internet, ada pesawat lain yang persis sudah mahal. Ya kan? Jadi akhirnya oke, mendekati, ya toh. Jadi singkatnya, saya dari Indonesia tiba di Milan, istri saya dari Philadelphia terbang ke Milan. Ketemu di sana, enggak jauh, waktunya, tanggalnya, lalu kemudian nanti pulangnya juga beda, karena sudah nggak ada lagi pesawat yang sama. Nah, waktu kami pulang dari airport Milan yang sama, rupanya Anda tahu bahwa istri saya lebih cepat boardingnya dibanding saya. Jadi dia masih punya 1,5 jam lagi, saya masih lebih lama, 3,5 jam. Jadi akhirnya ternyata karena beda pesawat kami nggak duga. Saya pikir masuknya sama-sama, nggak taunya cek security-nya beda. Karena istri saya akan transit dulu dari Milan ke London, Inggris, baru terbang ke Philadelphia, tapi saya langsung internasional, dari Milan langsung ke JFK. Jadi saya internasional, dia domestik. Nggak taunya beda security-nya. Tapi langsung kita bilang ini, waduh karena handphone kita lagi problem. Saya nggak on-kan handphone di internasional mahal, lalu kemudian cuma kalian wifi, ya toh airport hari itu wifi-nya agak problem. Jadi saya bilang ini, oke ya, nanti habis security kalau bisa ketemu, tunggu-tungguan ya, kita jalan-jalan di dalam airport. Kenapa? Karena beberapa teman bilang begini, airport Milan, ya itu di dalamnya kayak surga. Sudah free tax, kemudian harganya katanya orang itu adalah airport terbagus ya di Eropa. Milan, Italia. Ya, lah apa yang terjadi saudara? Jadi sudah janjian. Nah rupanya istri saya screening security-nya karena domestik cepat. Ya toh, saya lama, antri dan cukup lama. Begitu selesai, tangga turun ke bawahnya sama. Saya tungguin, loh istri saya kok nggak ada. Saya coba WhatsApp, dia nggak bisa jawab. Mungkin internetnya problem. Saya coba cari, lihat kanan kiri, nggak ketemu. Sampai semua gate security saya liatin, nggak ada istri saya. Saya pasti bisa membedakan mana istri saya dan yang bukan. Saudaraku, ya rambut sama-sama pirang, tapi yang satu pirang iji atau yang enggak, saudara bisa tahu, saudaraku. Nah, Anda tahu apa terjadi, saudaraku? Saya kemudian, aduh, istri saya mungkin karena takut ketinggalan pesawat, dia udah langsung ke gate-nya. Jadi saya turun jebret, 2 pilihan. Ke kanan domestik, ada banyak toko-toko dan terminalnya di sana, gate-nya. Kiri juga toko-toko, juga terminal saya di kiri, internasional. Langsung saya berpikir ini, pasti isi saya ngejar waktu. Dia pasti ke kanan, ke toko-toko sebelah kanan, karena gate-nya di sebelah kanan. Dan Anda tahu saudara, sebagai pria sejati, saya jalan cepat. Saya cari sampai ke gate-nya, nggak ada. Lihat-lihat semua sampai ke toko-toko saya sisiri. Kayak mencari tentara ISIS, saudara. Saya lihat semua. Mata jelalatan, tidak ketemu. Sampai ke restoran, saya lihat gak ada.
Nah, karena tidak ketemu, pikiran saya, oh sudah boarding. Ya sudahlah, nanti toh ketemu di Amerika. Ya terus saya aksik, lihat-lihat barang-barang di terminal itu. Lihat, lapar, makan sendirian. Makan. Itu selesai, kurang 1,5 jam. Balik ke toko-toko arah terminal internasional. Jalan nyantai. Di tengah ketemu saudaraku. Lah, papa dari mana? Saya bilang, lah mama dari mana? Saudara tahu, kami sampai ketawa terpinggal-pinggal. Kenapa? Pikiran saya, istri saya pasti ke terminalnya sebelah kanan. Pikiran istri saya lain. Pasti saya ke kiri. Karena terminal saya di sana. Bayangin, kanan dan kiri. Cari kayak apa enggak ketemu saudaraku. Dan akhirnya ketemu di tengah. Ya ampun. Tapi sudah kita bercanda. Akhirnya saudaraku, seorang pria sejati mengantar istrinya ke gate-nya. Saya antar sampai sana, enggak taunya delay saudaraku. Ya, lalu kemudian, ayo kita mau shopping sama-sama lagi. Itu saya, enggak lah, foto-fotoan. Dan dari situ kita sadar. Lihat, sudah 16 tahun menikah. Cara pikirnya tetap beda. Saya pikir ke kanan. Dia pikir saya ke kiri. Enggak ketemu-ketemu. Tapi kalau kami, ego kami yang kami dulukan, ribut enggak? Ribut. Ngapain ribut? Ada harga, korbankan ego. Enggak usah mau menang-menangan. Pernikahan bukanlah medan peperangan. Hidup ini medan peperangan. Setan harus kita taklukkan. Tapi pasangan kita adalah orang-orang yang harus kita cintai. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bayar harga, termasuk kepentingan sendiri, gengsi kita. Toh minimal gini, saya renung kayak gini. Saya berpikir saya mau cari istri saya di gate-nya. Istri saya juga berpikir dia mau cari saya di gate saya. Tapi ternyata Anda tahu, tujuannya baik, cuman kurang komunikasi. Kenapa? Handphone tidak bisa dihubungi. Nah saudara, komunikasi dalam keluarga, ngobrol, sharing, itu termasuk bayar harga. Jujur ya, bapak-bapak, Pak, pinter. Terkadang pulang rumah ketemu istri, cerita istri percayalah, yang boten-boten diceritakan, yang ndak diceritain, yang beginilah, yang begini, yang tetangga begini, yang itu begini, itu begini. Kita pria berkata, alamak, gitu aja diceritain. Tapi Pak, itulah makhluk unik. Kalau bapak-bapak tidak berani dengar, persoalan besar. Jangan dengar sambil lihat Facebook, dengar baik. Isi cerita ngalor kidul. Dan Anda tahu, tiba-tiba kalau dia selesai ceritanya, dia lega, puas. Kita pria-pria yang karena terlalu banyak tampungan, tapi itulah seorang wanita. Betul ibu-ibu? Bu, kalau ibu-ibu didengar sama suami senang enggak? Kalau ibu-ibu senang didengar, makanya harus dengar firman dengan baik-baik. Yang keempat, yang terakhir. Rahasia mengubah keluarga neraka menjadi surga. B, yang keempat, berlakulah hormat terhadap keluarga Anda. Berlaku hormat terhadap keluarga Anda. Ayat yang terakhir, Ibrani 13 ayat 4. Yuk baca sama-sama Ibrani 13 ayat 4. Semua baca yuk. 1, 2, 3. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Stop dulu. Saya mau tanya sama saudara. Hendaklah kamu semua. Saya mau tanya, arti kamu semua siapa? Lu kok enggak berani jawab? Siapa yang harus penuh hormat? Siapa? Bukan cuman istri harus hormat sama suami. Suami juga harus hormat kepada istri. Cuman satu orang, amin. Suami juga harus hormat kepada istri. Ya, kalau pria-pria yang jawab itu berarti suami yang takut sama istri.
Wanita nggak berani jawab. Suami juga harus hormat terhadap istri. Nggak berani amin semua. Kalian bersama-sama amin. Nah, saya mau tanya, kamu semua harus penuh hormat. Yang harus penuh hormat siapa? Apakah hanya anak-anak harus hormat sama orang tua? Enggak loh, kata kamu semua. Berarti orang tua juga harus hormat gak sama anak. Ini pendeta sesat. Mana ada orang tua harus hormat pada anak? Loh, lihat, ini baca ayat. Sekali lagi. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan berikutnya bicara soal perselingkuhan, saya nggak bicara itu. Tapi lihat, perkawinan pernikahan keluarga harus diisi dengan rasa hormat. Berlakulah hormat terhadap keluarga Anda. Kenapa? Karena itulah yang kita tabur. Kalau saudara nabur hormat, percaya engkau akan menuai hormat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Terlalu banyak anak-anak yang berontak kepada orang tuanya. Anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya. Memang satu hari mereka seolah-olah oke. Tapi tetap satu hari apa yang ditabur harus dituai. Saya sudah terlalu banyak lihat orang yang tidak pernah hormat kepada pasangannya. Dan hidupnya satu hari menuai apa yang tidak bagus. Saya sudah banyak melihat orang-orang yang tidak pernah hormat kepada pemimpinnya, kepada otoritasnya. Dan akibatnya satu hari dia akan menuai hal yang serupa. Saudara, itu sebabnya saya selalu bilang sama istri dan anak-anak saya. Orang boleh tidak hormat sama kita, tapi tetap hargai dan belajar tabur hormat. Karena satu hari itu akan kita tuai. Saudara, saya lihat ada seorang yang tidak hormat orang tuanya. Apapun orang tuanya berkata, dia langsung lawan. Memang satu hari dia sukses. Dan seolah-olah apapun yang dilakukan tidak ada efeknya. Tapi ibarat menanam benih. Ada yang tumbuh langsung besok. Ada yang butuh berapa bulan. Ada yang sekian tahun baru tumbuh. Saudara tahu, anak yang berontak pada orang tua ini, satu hari dalam kesuksesannya dia punya anak. Dan saat dia punya anak, dia begitu banjir air mata. Karena dia diberontakin oleh anaknya. Persis yang dia tabur, dia akan tuai. Lihat bagaimana Ham melihat ketelanjangan ayahnya Nuh karena mabuk. Dia jelek-jelekkan. Beda dengan Sem dan Yafet. Dia cover ketelanjangan bapaknya. Akibatnya Anda tahu, sampai beribu-ribu keturunan menanggung Ham jadi orang kulit hitam. Di Afrika sekian ratus tahun. Anda tahu diperbudak. Tapi syukur bagi Tuhan. Tuhan cinta orang kulit hitam. Dan akhirnya mereka dipulihkan. Bahkan Presiden Amerika sekarang orang kulit hitam. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi minimal karena sikap respect atau tidak akan kita tuai satu hari. Saudara, saya punya teman baru-baru ini ketemu di Indonesia. Saya tanya, gimana kabarmu? Lesu wajahnya. Dan akhirnya dia berkaca-kaca. Saya bilang, ada apa? Saya menyesali apa yang saya tabur. Kenapa? Saya pernah berontak dengan pemimpin rohani saya. Dan saya dirikan pelayanan sendiri. Saya sukses waktu itu. Tapi ibarat bom waktu. Hari ini pelayanannya hancur berantakan. Saudara, apapun terjadi, belajar punya rasa hormat. Kita bisa lihat apakah kita hormat atau tidak dari cara kita bicara, sikap perlakuan kita. Ada istri-istri yang tidak hormat sama sekali dengan suaminya.
Maaf, Bu, itu taburan yang buruk. Dan jangan kaget kalau suatu hari anak-anak ibu perempuan tidak bisa hormat sama suaminya. Karena ibu-ibu sendiri yang mencetak anak-anak berontak. Berapa banyak seorang suami tidak mau hormati istrinya. Dan jangan salah Pak, kalau satu hari anak laki-laki kita semena-mena dengan istrinya. Karena kita cetak itu. Saudara, ayo sebelum terlambat. Masih ada harapan di dalam Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kesimpulannya apa? Bersama pertolongan Tuhan dan ketaatan, maka keluarga neraka bisa berubah jadi surga. 4 rahasia. Yuk baca sama-sama. Rahasia mengubah keluarga neraka jadi surga. Yang pertama, yang pertama 2, 3. Bertanggung jawab terhadap pilihan Anda. Nasi sudah jadi bubur. Minta anugerah Tuhan, bubur jadi bubur ayam yang lezat. Yang kedua, berubahlah maka keluarga Anda akan berubah. Yang ketiga, bayarlah harga. Anda pasti menikmati apa? Hasilnya. Dan yang keempat apa? Berlakulah hormat terhadap keluarga kita. Tutup anak kitab saudara. Hamba setelah saya sampaikan pesan. Kami tahu seburuk apapun kondisi keluarga kami, tetap Tuhan bisa pulihkan. Seperti doa yang engkau ajarkan sendiri Yesus. Datanglah kerajaan sorga di bumi seperti di sorga. Kami bisa cicipi sorga dalam rumah tangga kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Mari semua berdiri bersama-sama. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Mari yang percaya angkat tanganmu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Saudara sekalian, saya hanya mau taat dengan Tuhan. Saudara, hari ini kita akan lakukan pengurapan buat setiap saudara yang merindukan. Dan kami akan urapi setiap saudara dengan minyak pengurapan dari Israel. Dan saya mau cerita buat saudara sekalian. Ketika kami ada di loteng Yerusalem, tempat Tuhan Yesus dipercaya mengadakan perjamuan malam terakhir dan murid-muridnya, dan dipercaya tempat yang sama, Roh Kudus dicurahkan. Memang bukan gedungnya yang sama karena pernah dihancurkan, tapi pernah minimal tempatnya. Anda tahu saudara, setelah itu kami turun ke bawah, di lantai 1 itu adalah makam Raja Daud. Walaupun saya tanya apakah pasti tempatnya di sini, tuh leader kita orang Yahudi berita tidak ada yang tahu pasti pastor, tapi minimal orang-orang Yahudi. Dan di sana sudah tahu mereka buat simbolis peti, bukan peti aslinya tapi simbolis. Dan orang-orang Yahudi berdoa dan dipisahkan laki dan wanita. Lalu kemudian saya masuk ke sana, tentunya peserta wanita di jalur yang berbeda. Laki-laki dengan saya, kami harus pakai kifah.
Ya keva, topi kecil Yahudi untuk menghormati. Dan waktu di sana saudara, sekali lagi kami tidak pernah berdoa kepada orang mati. Kita tidak pernah boleh berdoa kepada orang mati. Kita harus berdoa kepada Tuhan yang hidup. Katakan amin. Tapi minimal Anda tahu di situ ada perjanjian Tuhan. Tuhan pernah berjanji dengan Daud bahwa akan ada raja-raja, orang-orang yang hebat. Dan juga Daud seorang yang berkenan pada Tuhan. Tapi saya sadar kalau Anda baca di Alkitab, Daud hancur keluarganya. Keluarganya isinya bunuh-bunuhan. Ada anak perempuannya yang cantik Tamar diperkosa oleh anak Daud dari istri yang lain. Bunuh-bunuhan, kudeta 2 kali. Absalom dan Adonia. Langsung saya minta sama Tuhan, kami minta urapan Raja Daud. Tapi semua sisi negatif dari keluarga Daud kami tolak dalam nama Yesus. Supaya keluarga kami jadi keluarga yang sukses dan berhasil. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lalu Tuhan ingatkan, Daud memang pernah gagal dengan Batsheba. Dia harus bayar harga pedang berjalan dalam rumah tangganya. Tapi minimal Daud bertobat. Dan Daud akhirnya dipulihkan. Lahirlah Salomo dari Batsheba yang justru dipilih Tuhan. Dan di sini Tuhan mau berkata, seburuk apapun latar belakang kita, no problem. Tuhan tetap mengasihi saudara. Tapi jangan terus keras kepala. Jangan terus ulangi kesalahan yang sama. Hanya orang bodoh dan bebal saja. Tapi mari belajar seperti Daud. Dia ubah hidupnya. Dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan dia kejar Tuhan. Dan akhirnya justru Tuhan pulihkan. Lahirlah Salomo, Jedijah, beloved of Jehovah. Saudara, setelah saya tangkap visi itu. Setelah itu saya balik mau keluar. Tiba-tiba saya lihat ada 2 rabai. Anda tahu orang Yahudi pakai talit, jubah sembayang mereka brewoknya kayak Abraham, saudara ya. Dan tiba-tiba Tuhan ngomong gini, dia orang Israel, dia orang Yahudi, keturunan Abraham, berkati dia hambaku. Saya ambil uang dari dompet saya hanya taat dengan jumlah yang Tuhan perintahkan. Tiba-tiba mereka ngomong dalam bahasa Yahudi Ibrani, saya kasih blessing for you, Rabai. Dia kaget. Dan kemudian, please give blessing for me. Langsung dia berdoa dalam bahasa Inggris. Tanpa saya minta, tiba-tiba dia ngomong gini. I release in the name of dalam nama Yesus. I release anointing from King David. Aku lepaskan pengurapan Daud supaya orang ini menangkap semua janji Tuhan untuk Daud. Waduh, saya kaget karena itu yang saya doakan. Persis confirm. Langsung bilang, amin Tuhan. Tapi saya tetap tolak semua yang jelek dari keluarga Daud. Dan ketika saya terima itu, langsung Tuhan bilang ini, ada orang Yahudi yang sudah kau berkati dan sudah memberkati engkau. Itu akan kau bawa pulang ke Amerika. Jemaat ini akan diberkati Tuhan. Luar biasa. Saudara, setiap kali apa yang saya lakukan, saya tahu bukan untuk pribadi dan keluarga saya. Ini mewakili setiap saudara. Karena Tuhan percayakan, saya sebagai gembala saudara. Itu sebabnya hari ini, Anda nanti maju dengan iman. Apapun, seburuk apapun kegagalan di masa lalu, lupakan. Pujian tadi berkata, ayo berlari-lari ke depan. Bersama Tuhan, masih ada harapan. Masih ada pengharapan. Palu, pasti ada pengharapan di dalam Tuhan. Kata amin.